Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Timnas versus Burundi. Menjamu tim yang berada 10 peringkat di atasnya, Indonesia berhasil menang dengan skor 3-1. Dilihat dari statistik via lapang bola, Timnas sedikit lebih unggul dalam possession dengan 57%. Pun begitu, statistik yang lain seperti chance creation relatif sama kuat antara kedua tim. Pada pertandingan kali ini, STY masih menggunakan pakem 3 backnya, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Pada babak pertama, Indonesia mampu bermain cukup baik dan berhasil unggul 3-0. Ada beberapa pemain yang mencuri perhatian seperti Stefano Lillipali yang menjadi sosok penting di fase attacking Indonesia, juga dua pemain keturunan Jordi Amat serta Elkan Bagot yang menunjukkan kemampuannya saat terlibat dalam proses bangun serangan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. STY menggunakan pakem 3 back dengan formasi 3-4-3. Lini pertahanan diisi oleh Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Dua gelandang di tengah, ada Klok dan Irianto, diapit oleh Arhan dan Asnawi sebagai wingback pada sisi sayap. Dan di lini depan, ada Stefano Lillipali, Dendi Sulistiawan, dan Yakob Sayuri. Sementara itu, tim tamu Burundi terlihat menggunakan formasi 4-3-3. Menghadapi Burundi yang sering mulai bangun serangan dari bawah, Indonesia nggak langsung menerapkan high press atau press di area tinggi. Awalnya, Indonesia lebih menunggu membiarkan bola saat dikuasai center back Burundi, sembari menutup akses progresi ke tengah. Saat Burundi menggeser bola ke samping, menjadi trigger bagi blok press Indonesia untuk melakukan pressing di area sayap. Di momen ini, para pemain melakukan pressing dengan intensitas yang sangat baik. Mereka nggak memberikan ruang bagi pemain Burundi untuk balik badan. Ini yang membuat Timnas di babak pertama cukup dominan. Kita lihat kembali pressing agresif dilakukan di area sayap. Skema ini pula yang terlihat pada gol pertama Indonesia di awal babak pertama. Pressing Vano dan Klok memaksa Burundi back pass dan Indonesia semakin menekan di area sempit. Turnover atau perpindahan bola terjadi di momen ini. Vano dengan cermat melepaskan crossing ke Yakob Sayuri di sisi jauh yang muncul berlari dari titik buta atau blindside fullback Burundi. Apresiasi untuk visi dan akurasi crossing dari Vano ini. Yang menarik pada laga ini, build up atau bangun serangan Indonesia bisa dijalankan dengan cukup rapi dan variatif. Meskipun saat akses progresi ke tengah ditutup oleh blok press Burundi, Indonesia tetap bisa mengalirkan bola ke depan dengan memanfaatkan ketenangan dan kemampuan distribusi yang dimiliki oleh 3 center back Indonesia. Tiga-tiganya mampu memainkan bola dengan baik di belakang. Di fase build up ini, Jordi Amat menunjukkan kelasnya sebagai center back yang sangat piawai dalam bangun serangan. Selain memiliki ketenangan dan kenyamanan saat menguasai bola, back yang pernah bermain di IPL ini terlihat bisa memposisikan dirinya di area atau posisi yang tepat. Pada beberapa momen, Jordi Amat terlihat berada di lini tengah sebagai ekstra main dan outlet progresi saat gelandang Indonesia termarking. Ia bisa berperan ganda sebagai center back dan sebagai gelandang. Di babak pertama, Timnas juga sering progresi via Asnawi di koridor sayap kanan. Baik dengan skema third man run seperti ini, target umpan biasa tapi menggunakan Dendi sebagai pantulan. Kombinasi permainan di kotak penalti lawan juga cukup baik. Sayang heading Vano masih bisa diselamatkan. Juga lewat kemampuan individu Asnawi.
Di babak kedua, dengan lebih aktifnya dua gelandang Indonesia dalam melakukan pergerakan tanpa bola, ditambah dengan dua wingernya yaitu Vano dan Yasa yang lebih sering turun, menjadikan timnas bisa menembus lini tengah Burundi untuk lancarkan progresi ke depan. Kita lihat kembali, Jordi berada di tengah untuk membantu mengalirkan bola ke depan. Yasa yang turun membuat gelandang Burundi kekurangan pemain untuk mengcovernya. Di sektor penyerangan, Dendi yang ditempatkan sebagai ujung tombak bermain sangat cair. Ia merupakan tipe striker yang dinamis, sering melakukan run in behind, juga roaming melebar ke kanan dan ke kiri, bertukar posisi dengan Stefano Lillipali. Selain itu, Yakob Sayuri pun dalam beberapa momen akan masuk ke tengah sehingga tiga penyerang di depan rapat dan area kelebaran diisi oleh dua wingback yang naik. Gol kedua Indonesia di menit ke-15 pun terlihat Dendi yang melebar ke sisi kiri dan Vano masuk ke kotak penalti mengisi pos yang ditinggalkannya. Disusul oleh overlap Pratama Arhan dan lepaskan crossing ke arah Vano di tiang jauh. Peluang ini masih bisa dimentahkan kiper, namun kita lihat di sini respon positif dari pemain Indonesia dalam menyambut bola rebound. Terlihat tiga pemain di kotak penalti Burundi berada pada area yang ideal untuk menyambut bola kedua atau rebound. Diakhiri dengan asis Irianto kepada Dendi yang kosong di tengah. Dan gol ketiga di akhir babak pertama dicetak oleh Rizky Ridho memanfaatkan kesalahan antisipasi dari kiper Burundi. Indonesia sempat kecolongan gol Burundi di awal babak kedua dari skema long ball yang mengekspos ruang di belakang backline dan kemampuan individu dari Pacifique yang mampu mengecoh Elkan dan Arhan. Pun begitu, sebenarnya pertahanan Indonesia tampil cukup baik. Terlihat backline atau garis pertahanan cukup disiplin dalam menutup ruang penyerang-penyerang Burundi. Juga melakukan closing down atau mendekat, mencegah penyerang lawan untuk melakukan balik badan. Secara kolektif, shape 5 back Indonesia juga relatif bisa meredam lawan. Ditambah winger kanan, Yasa dan Rico kerap track back sehingga 5 back bisa rapat di tengah. Meskipun menang, masih ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki, diantaranya adalah eksekusi dalam situasi transisi positif atau serangan balik. Di laga ini, timnas memang beberapa kali bisa rebut bola di area pertahanan Burundi, namun serangan balik seringkali gagal karena salah passing. Sinteyong juga berkomentar soal ini di akhir laga. Indonesia juga harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa membahayakan pertahanan. Pada laga ini beberapa kali tim Garuda kehilangan bola di area pertahanan sendiri. Meski kesalahan ini bisa direcovery dengan baik oleh backline atau pertahanan Indonesia, namun hal ini tentu berbahaya saat bertemu tim yang lebih klinis.